Viewers, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Di video kali ini kalian pasti sudah bisa tebak aku bakalan ngomongin apa di video ini. Dan di video kali ini tuh aku bakalan kasih tahu kalian atau sharing ke kalian buku-buku apa aja yang sudah aku jajanin atau buku yang sudah aku beli sekitar bulan Oktober kemarin. Jadi bulan Oktober kemarin itu aku kayak kalap kembali untuk beli buku, jajan buku. Walaupun sebenarnya dalam hati ini tuh kayak sudah memporsir diri, please jangan jajan buku lagi atau jangan jajan terlalu banyak gitu. Karena masalahnya biar aku tuh masih numpuk dan masih banyak banget target baca di Goodreads aja itu masih belum tercapai sampai sekarang gitu. Jadi aku kayak kelimpungan dan aduh bagaimana caranya mengatasi hal ini gitu loh, gimana tapi ya udahlah ya, sebagai manusia biasa aku tidak luput dari kalap hilaf gitu ya. Dan di video kali ini aku mau sharing tanpa berlama lagi buku apa aja yang sudah aku beli bulan Oktober kemarin. Buku yang pertama judulnya Death Returns karya Aki Ushirikako. Kalian kalau misalkan sudah nonton video aku setahun lalu, beberapa tahun lalu tepatnya, wishlist aku itu adalah salah satunya buku-buku Aki Ushirikako, salah satunya yaitu The Death Returns ini. Sebelum buku ini aku udah punya sebenarnya 5 buku Aki Ushirikako dan pelan-pelan aku kembali untuk mengumpulkan dan mengoleksi semua buku-buku terbitan dari Aki Ushirikako. Jadi ya, I'm so excited to have this and I can't wait to read this. Buku yang kedua judulnya Memory of Glass, lagi-lagi karya Aki Ushirikako. Dan dengan adanya buku ini mungkin ada 5, 6, 7, ada sekitar 7 buku yang sudah aku punya. Tinggal berapa buku ya? Tinggal 1 lagi apa 2? Aduh aku lupa, pokoknya kayak gitulah. Dan aku bersyukur banget bisa beli buku ini karena kemarin kan lagi diskon, sekalian dapat voucher ya udah langsung check out. Buku selanjutnya judulnya Refresh karya Chinen Mikito. Buku ini sebenarnya udah terbit beberapa bulan yang lalu ya, dan aku tidak sempat ikutan PO-nya. Waktu itu kalau nggak salah temanku aja yang ikutan, aku enggak. Aku beli waktu itu di Burning Head dan temanku yang ini. Dan aku penasaran banget dengan buku ini karena buku ini kayak ada unsur komedinya gitu. Dan ya kalau misalkan kalian suka dengan buku ini atau kalian sudah baca buku ini, gimana pendapat kalian? Bisa komen di bawah. Buku selanjutnya judulnya buku dari kisah Tanah Jawa, judulnya Bang Gaib. Sebenarnya aku mau koleksi beberapa buku dari kisah Tanah Jawa, tapi aku kayak serasa uji nyali untuk mengoleksi buku-buku dari kisah Tanah Jawa. Kenapa tidak? Karena di dalam buku ini ada kayak ilustrasi-ilustrasi yang benar-benar menyeramkan gitu loh. Aku kayak serasa beli nggak ya, takut kebawa mimpi gitu. Tapi sebenarnya aku udah baca buku dari kisah Tanah Jawa itu, kalau nggak salah judulnya Unit Gawat Darurat. Itu aku baca di ebook gitu, dan aku pengen beli langsung fisiknya. Dan salah satunya buku ini judulnya Bang Gaib. Ya aku penasaran aja bagaimana kisah dari buku ini. Buku selanjutnya judulnya adalah Save the Cats Writes a Novel. Kalian adalah seorang penulis, wajib banget baca atau beli buku ini karena buku ini itu mengandung beberapa trik-trik dalam kepenulisan. Berhubung aku kemarin kan juga lagi sempat stuck menulis dan kayak ide-ide untuk menulis itu berhamburan entah kemana, kayak langsung lenyap gone aja gitu. Tapi aku masih ada keinginan untuk menerbitkan sebuah buku dan akhirnya beli buku ini. Aku pengen belajar aja dari buku ini bagaimana trik-trik atau tips dalam membuat kerangka atau plot, atau terus bagaimana membangun sebuah karakter dalam sebuah cerita, terus juga bagaimana konflik itu bisa jadi kayak terasa hidup gitu loh. Dan intinya kalau misalkan kalian ingin menjadi penulis atau kalian seorang penulis, wajib banget baca buku ini. Buku selanjutnya yaitu tidak lain dan tidak bukan The Hating Games karya Sally Tron. Buku ini racun. Tidak di Bookstagrammer, tidak teman-teman Booktube ID. Itu kayak jiwa shoppingku tuh meronta-ronta gitu loh. Dompet aku meronta-ronta, jangan dulu beli. Tapi kayak ini tuh kayak magnet banget. Aku pengen tahu bagaimana kisah di buku ini, bagaimana kisah si Lucy dan si Joshua. Nah, aku berharap buku ini bisa aku selesaikan sebelum masuk tahun 2022. Buku selanjutnya yaitu judulnya Wedding Festival. Buku ini sebenarnya bukan aku beli, tapi aku dikasih langsung oleh penulisnya untuk di-review di Instagram. Kalau misalkan kalian ingin lihat reviewnya di Instagram, kalian bisa langsung jalan-jalan ke Instagram aku. Tapi jadwal Instagram aku itu kalau nggak salah kayak di akhir
Desember gitu. Tapi jangan khawatir, kalian bisa lihat review bookstagrammer lainnya di sekitar tanggal 9 gitu, jadi kayak hampir mau ini. Dan menurut aku buku ini tuh manis banget, terus gaya bahasanya enak. Aku sudah baca berapa halaman sih, dan sepanjang aku baca itu aku belum menemukan apa sih yang buat aku kurang serak. Aku sejauh ini suka aja gitu dengan buku ini dan kisah di dalam buku ini. Buku selanjutnya judulnya I Believe in a Thing Called Love karya Maureen Go. Sebenarnya buku ini bukan book haul Oktober, tapi book haul beberapa bulan lalu, tapi aku lupa masukin. Dan kemarin kebetulan aku kolaborasi dengan Din, bagaimana kita ngebahas tentang atau nge-review buku ini. Kalian bisa cek di sini. Dan juga aku udah review buku ini di video terpisah. Kalian bisa cek di sini atau nanti aku kasih linknya di deskripsi. Sejauh yang aku baca, buku ini benar-benar bisa membuat aku terhanyut di dalam ceritanya. Karakternya itu hidup, terus plotnya itu bikin aku kayak greget. Apalagi karakternya aku suka banget lah. Intinya buku ini penggemar novel romance, kalian wajib banget baca buku ini. Buku selanjutnya yaitu BTS Seasons of Love. Kalian ARMY dan suka dengan boy band asal Korea BTS, kalian wajib banget baca buku ini karena buku ini tuh mengandung beberapa ilustrasi dari para member BTS. Dan kemarin kan lagi hype-nya gitu ya, lagi viralnya BTS lagi konser di LA, dan kebetulan aku juga dapat voucher di Haru dan langsung beli buku ini. Aku penasaran aja bagaimana visualisasi dari para member di BTS. Sebenarnya aku bukan tipikal orang yang hektik banget dengan boy band atau idol Korea. Aku cukup suka dengan musik mereka, aku cukup suka dengan karya mereka, bagaimana koreografi dance mereka, aku cukup suka sih. Tapi kalau dibilang mengoleksi album atau PC-nya, itu sebenarnya aku nggak ke situ sih. Aku tipikal orang yang kayak biasa aja, slow dalam suka dengan idol gitu loh. Dan aku cukup suka dengan BTS ini karena dia itu mempunyai progres prestasi itu bisa dibilang dari zero banget. Dia tuh tidak langsung boom. Dia tuh berasal dari agensi yang kecil sampai sekarang dia sudah menjadi idol global, di mana-mana bisa diundang di Amerika dan lain-lainnya. Itu menurut aku adalah sebuah pencapaian yang cukup bisa dicontoh gitu loh. Dan salah satu alasan kenapa aku suka dengan BTS ini karena aku tuh kayak tahu bagaimana progres prestasi mereka dari yang mereka zero sampai sekarang menjadi idol global. Aku tuh taunya dia itu langsung tenar atau bagaimana, tapi setelah aku mendalami dan kayak tahu gitu bagaimana perjuangan mereka dari nol bisa mencapai sekarang itu kayak gak main-main. Dan dia kan berasal dari agensi kecil sampai sekarang dikenal banyak orang dan juga diundang TV-TV luar negeri gitu loh. Pokoknya kalau misalkan kalian merasa ARMY atau suka BTS, kalian wajib banget baca buku ini. Buku yang selanjutnya judulnya The Kite Runner karya Khaled Hosseini. Buku ini sebenarnya udah aku baca beberapa halaman, dan sejauh yang aku baca aku cukup suka dengan alurnya, aku cukup suka dengan karakter dan gaya bahasanya, dan aku berharap aku bisa selesaikan buku ini sebelum 2021 ini berakhir. Buku selanjutnya masuk dalam book haul aku, judulnya Wicked Darkness karya B.L. Callaghan. Buku ini sebenarnya nggak aku beli dan aku dikasih secara langsung sama penulisnya di Australia. Sejauh aku baca, aku cukup suka dengan gaya bahasanya, aku juga cukup suka dengan karakternya, alurnya juga gitu ya. Dan ini sebenarnya buku keduanya. Kalau buku pertamanya itu ada yang ini adalah buku pertamanya, judulnya Awaken, dan ini buku keduanya. Sebenarnya aku dikasih pas waktu mau book tour gitu. Aku berharapnya cuma dikasih buku ini aja, tapi aku nggak berekspektasi kalau dikasih buku pertama. Menurut aku buku ini tuh cukup tebal dan juga berat gitu. Dan tidak seperti kebanyakan buku ini tuh menurut aku tebal juga dan berat, dan kayaknya satu lembar halaman kertasnya ini tuh memang dia tipikal kertas yang rada berat gitu ya. Jadi pas waktu pegang buku ini tuh kayak rada agak berat gitu loh. Dan buku ini juga adalah terbitan self publishing, dan aku cukup suka dengan covernya yang eye catching, full cover gitu. Aku nggak tahu di mana kalian harus beli ketika mau buku ini, karena waktu itu kan aku ikut book tour di Instagram, ada institusi dari internasional gitu. Aku dipilih untuk mereview buku ini, dan aku kira bukunya itu dikasih cuma satu aja, tapi ternyata dua. Jadi kalau ditanya di mana beli buku ini, aku nggak tahu di mana. Tapi kayaknya bisa dibeli langsung di website penerbitnya gitu. Komen di bawah kalau misalkan kalian sudah beli atau jajan buku di bulan Oktober kemarin, dan kalian juga bisa nonton video review aku di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian ketinggalan video selanjutnya. Have a nice day, see you next video, bye bye.